It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil observasi kami untuk tugas besar manajemen pemasaran. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ikutin kita yuk. Jadi ini produknya, roof box mobil. Kalau ini kasbarnya. Usaha ini bergerak di bidang aksesoris otomotif, khususnya roof box. Biasanya ini digunakan untuk traveling dan penyimpanan barang. Produk usaha ini tersedia di Shopee, Tokopedia, dan Facebook Marketplace. Usaha ini berlokasi di Jalan Raya Jati Asih nomor 99, 5 menit dari pintu tol dan selangkah dari Pasar Jati Asih. Oke, hari ini kita dapat kesempatan buat wawancarain ownernya langsung. Perkenalkan, nama saya Ukti Mardatila dengan ownernya Dede Ardiansa. Boleh ya kita tanya sedikit nih tentang wirausaha roof box mobilnya ini. Oke, jadi gimana sih sampai kepikiran punya usaha roof box carry on ini? Awal mulanya tuh sebenarnya kita ikut sama orang. Ikut sama orang itu kurang lebih 11 tahun. Akhirnya kita punya keberanian buat buka usaha sendiri gitu. Oke, baik. Jadi belajar dulu sama orang gitu. Nah, biasanya tuh kalau misalkan pelanggan yang datang ke sini kalangannya tuh kayak gimana sih? Seperti apa? Kalangannya tuh sebenarnya kalau sekarang tuh tren roof box itu bergeser. Kalau dulu tuh orang pakai roof box itu kan buat mudik. Iya. Kalau sekarang itu banyak orang kayak buat one day trip, terus sama kayak camping. Sekarang tuh banyak anak-anak muda tuh apalagi lebih ke buat camping gitu-gitu sih kalau sekarang. Sama satu lagi tuh roof box ini tuh udah buat tren karena kita kan udah merangkul komunitas nih. Jadi ada beberapa orang tuh memang pakai roof box tuh buat harian karena itu salah satu style modifikasi mereka. Styling mobil. Betul, Oke, gitu. oke. Nah, apa sih yang bikin roof box carry on nih berbeda sama brand lain gitu? Perbedaannya sebenarnya roof box itu sebenarnya mirip-mirip ya. Cuma yang membuat beda banget tuh kita tuh ada garansi. Kita tuh hampir di Indonesia ini tuh roof box tuh nggak pernah ada kasih garansi. Kalau kita tuh ada garansi 2 tahun gitu. Karena kita percaya sama kualitas produk kita, makanya kita bisa berani kasih garansi 2 tahun. 2 tahun, gitu. Nah, pernah nggak sih ada momen kalau Mas sendiri nih yakin kalau bisnis ini nih punya masa depan yang bagus?
Kalau dibilang yakin sih kita optimis ya. Soalnya saya udah main Roofbox itu udah 11 tahun. Dari 11 tahun itu tuh perkembangan itu tiap tahun itu naik kan. Dari awalnya orang pakai Roofbox cuma buat mudik, terus awalnya orang pakai Roofbox itu sebenarnya malu. Karena buat apa sih pakai Roofbox segala macam gitu. Kalau sekarang tuh orang pakai Roofbox itu satu buat fashion di dunia modifikasi juga, terus belakangan ini kan lagi ramenya camping kan yang tadi saya bilang. Nah itu tuh lagi ramenya, makanya makin lama tuh makin sini penjualan Roofbox itu makin banyak diikuti dengan banyak brand-brand baru kan. Gitu. Kalau main itu aja memang pasti pasarnya nggak luas kan. Kalau sekarang tuh karena pasarnya luas, makanya banyak brand-brand baru gitu. Oh gitu, oke. Nah harapannya sendiri, harapan terbesar gitu buat usaha masa sendiri nih Roofbox Carry On kira-kira apa? Harapannya sih kalau dulu kan orang Roofbox itu kan jualan tuh musiman ya. Musiman itu tuh sama kayak jualan buku. Buku itu kan rame ketika anak mau masuk sekolah. Begitu juga kayak jualan Roofbox. Jualan Roofbox itu tuh paling rame itu akhir tahun sama Lebaran. Puncaknya itu di Lebaran Idul Fitri. Memang itu udah puncaknya dari penjualan kita. Harapan kita sih dengan adanya kayak komunitas dari Roofbox, dengan banyaknya glamping, banyaknya orang yang suka pada camping. Sekarang kan banyak yang pakai Roofbox, jadi tuh penjualan kita tuh nggak cuma di peaknya itu nggak di akhir tahun atau di Lebaran aja. Kita sih harapan saya sih maunya di setiap bulan itu segala macem tetap penjualan tetap tinggi gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada brand lain Roofbox yang lebih murah gitu ya, bakal ngapain sih supaya pelanggan tuh tetap pilih Carry On? Kalau dari segi itu sih kita biasanya dengan inovasi. Inovasinya itu dengan kita lebih meyakinkan customer produk kita tuh lebih bagus kan. Satu dengan kita melihatkan materialnya kita, dengan kita berani kasih garansi. Terus dengan kalau dari kita lebih ningkatin kualitas. Jadi lebih membangun trust ke customer, lebih percaya kepada produk kita gitu kan. Soalnya kalau ngikutin dengan persaingan harga sih menurut saya itu nggak sehat ya, apalagi dengan kita nurunin harga terus kita nurunin kualitas kita, itu menurut saya udah nggak sehat gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan mau tetap ini ya kita ngikutin perkembangan zaman, tentu dengan kayak misalkan sekarang lagi ramenya apa nih, TikTok, ya kita ikutin di TikTok, terus kita terus kayak di AdSense-nya kita iklan segala macem gitu sih. Soalnya kan kita ngikutin nih apa yang lagi rame nih gitu, jangan kita ketinggalan zaman lah gitu. Oke, baik. Nah, tantangan terbesarnya dalam jualan Roofbox kayak mulai dari pasar, harga, dan segala macamnya kan di ekonomi sekarang. Itu tantangannya itu sebenarnya kalau dari segi penjualan, kita kan jual juga di online. Terus kita kirim seluruh Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah karena Roofbox ini kan barangnya besar nih. Ketika dia barangnya besar, ketika kita kirim itu tuh kena volume. Kadang orang tuh udah oke sama harganya, ongkos kirimnya yang terlalu mahal. Jadi tuh kendalanya lebih ke ongkos kirim segala macem gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan dikasih atau ada modal besar nih, kira-kira langkah selanjutnya untuk ngembangin Carry On sendiri ini apakah buka cabang atau tambah promosi atau bikin produk baru kira-kira? Kalau ada modal sebenarnya kita mau nambah lebih ke otomotif lagi, cuma lebih ke yang baru, bukan kita ini cabang sih. Sebenarnya kalau cabang itu kita tuh sekarang tuh main kan online, jadi semua akses tuh orang bisa akses kan. Nah kita tuh lebih ke pengen tuh, kalau saya sendiri pengennya lebih nambah produk baru, apalagi tentunya nggak jauh dari otomotif gitu kan, apalagi produk-produknya itu yang mensupport
kayak misalkan roofbox nih, orang suka camping, entah kita tambahin tenda atau misalkan sekarang tuh lagi awning, perlengkapan apa namanya camping gitu sih. Pertanyaan terakhir, karena ini kita mata kuliah manajemen pemasaran, ada nggak sih pesan dan kesan buat generasi muda sekarang untuk menjalankan usaha? Kalau untuk pesannya, sebelum kalian fokus atau terjun langsung nih ke dunia wirausaha, yang pasti itu dalami dulu nih apa namanya, dari segi pasarnya, terus dari segi ketika kita jual nih, kita mau jualnya kemana gitu kan, terus apa, balik lagi ke sosial media itu kita penting sih gitu. Jadi usaha itu sebenarnya bisa nggak usah pakai modal juga bisa. Kalau sekarang bisa kita mulai dari dropship segala macam, soalnya banyak juga nih di saya ini banyak teman-teman tuh yang nggak pakai modal gitu, mereka tuh bisa dropship segala macem gitu. Yang penting kita tahu nih arah jualnya kita kemana sih, sama memahami produk kita gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Dede selaku owner dari Carry On sudah bersedia untuk diwawancara. Kami izin untuk mengupload sebagai tugas besar kami manajemen pemasaran. Oke guys. Oke, itu guys wawancaranya guys. Udah. Sekian observasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tes. Izin presentasi.